Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kamu selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini abang mau bawain kisah Amira dan Arman, pasangan yang rumah tangganya hancur bukan karena perselingkuhan, tapi karena gangguan dasing. Terlahir dari keluarga berada di Palembang, Amira tumbuh jadi perempuan yang keras kepala tapi cerdas. Ia masuk jurusan hukum di salah satu universitas negeri. Di kampus, ia kenal Asep, mahasiswa asal Bandung, anak seniman jalanan yang hidup sederhana. Asep beda, bukan tipe cowok mapan, tapi punya keberanian, perhatian, dan bisa membuat Amira merasa dihargai. Hubungan mereka berjalan diam-diam. Keluarga Amira tak tahu, terutama ayahnya, Haji Saman, orang terpandang aktif di masjid tapi percaya pada hal mistis. Saat akhirnya tahu, Haji Saman marah. Ia anggap Asep rendah, tidak pantas. Lalu datanglah Arhan, anak teman lama yang kerja di BUMN, mapan, sopan, dan siap menikah. Amira menolak, ia tetap mau Asep. Tapi dalam waktu singkat, perasaan itu berubah. Tubuhnya ringan, pikirannya kabur. Ia mulai cari tahu soal Arhan, menghubunginya duluan, bahkan rela datang ke rumah. Semua terasa seperti bukan keinginannya sendiri. Tapi ia tak sadar bahwa tubuhnya sudah dipasung pelet. Haji Saman pakai kain dalam Amira buat ritual. Dibawa ke Buyut Saki, dukun sepuh di pinggir kota. Ditanam di kuburan nenek-nenek mati gantung diri. Tujuannya, tunduk pada Arhan. 2 minggu setelah pelet dilakukan, Amira jadi haus akan perhatian Arhan. Ia rela dimanfaatkan. Malam itu mereka pergi ke hotel. Amira pasrah. Arhan semula menolak, tapi saat melihat Amira sendiri yang membuka pintu, ia tak tahan. Malam itu, semuanya terjadi. Beberapa hari setelahnya, Amira mulai muntah-muntah. Tes menunjukkan hasil positif. Ia hamil. Keluarga senang, langsung siapkan pernikahan. Tapi pada malam pertemuan keluarga, Amira berdiri dan mengatakan, anak ini bukan dari Arhan, tapi Asep. Semua terdiam. Arhan marah, tapi tak bisa bantah. Ia tahu ada celah dalam cerita itu. Asep ternyata membuntuti malam kejadian. Ia menyelinap saat Arhan keluar sebentar beli makan. Ia masuk kamar, membius Amira, lalu mengambil alih. Asep tahu malam itu penting, dan ia ingin merebut kembali Amira, walau dengan cara paling kotor. Asep diminta bertanggung jawab. Amira dinikahkan dengannya, tapi rumah tangga mereka tak pernah sehat. 2 bulan pertama hening. Setelah itu, mulai tampak aneh. Amira sering menatap kosong, tertawa sendiri, tiba-tiba menangis. Bahkan nyaris memukul Asep pakai palu saat Asep bercanda soal nama anak mereka. Asep berpikir ini depresi, tapi dokter bilang tidak ada gangguan. Sampai akhirnya hasil CT scan menunjukkan ada massa gelap di otak kiri. Bukan tumor, tapi seperti asap yang tak bisa dijelaskan secara medis. Keluarga bawa Amira kembali ke Buyut Saki. Dukun bilang, dia dinaungi Dasim, jin pemecah rumah tangga. Jin ini masuk saat hati penuh benci, dan Amira punya banyak alasan untuk membenci. Ayahnya, Arhan, bahkan Asep. Dukun memberi saran, beri makan jin itu. Bubur putih, ayam panggang, dan bakaran menyan tiap malam. Haji Saman setuju, datang setiap malam ke rumah anaknya bawa sesaji. Asep diam. Ia tak percaya hal begituan, tapi ia juga tak melarang. Selama 7 bulan, Amira makin parah. Ia bicara dalam bahasa asing. Kadang tubuhnya kaku seperti mayat, lalu tiba-tiba loncat ke atap rumah tengah malam. Asep takut, tapi ia bertahan. Lalu datang kabar dari seorang kenalan. Ada tukang urut di Ulu Musi, bisa meruqyah dan menyembuhkan kerasukan. Namanya Pak Umar. Asep bawa Amira ke sana. Pak Umar tampak ramah. Ia pijat Amira, lalu bilang, ini bukan kerasukan biasa. Ini luka batin yang dijadikan jalan masuk makhluk halus. Jin ini kuat, bisa hilang, tapi ada syarat. Asep tanya syaratnya. Pak Umar bilang, kau harus serahkan semua harta, sedekahkan, biar kosong, biar lepas. Asep kaget, tapi Amira mendadak menangis, badannya panas. Pak Umar memegang kepala Amira, lalu berkata, kalau kau sayang dia, ikhlaskan semuanya. Asep diam, ayah Amira menolak, tapi Asep mengangguk. Ia telepon bank, jual motor, lepas semua simpanan. Ia hanya simpan baju dan 1 foto Amira waktu masih kuliah. Saat malam terakhir di rumah Pak Umar, Asep duduk di lantai, lelah. Amira terbaring kaku. Lalu tanpa aba-aba, Amira duduk. Nafasnya teratur. Ia peluk Asep dan berkata, aku capek, tapi sekarang tenang. Sejak saat itu Amira sembuh. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi mimpi buruk. Tapi rumah mereka kosong. Tak ada uang, tak ada kendaraan, hanya cinta yang tersisa. Beberapa minggu setelah itu, Asep beberes rumah. Ia nemu foto lama di laci, foto lamaran Arhan. Ia tatap lama. Wajah itu mirip, sangat mirip dengan Pak Umar. Asep cari tahu. Ia bandingkan luka, tahi lalat, cara bicara. Lalu semuanya cocok. Pak Umar adalah Arhan.
Arhan hilang setelah malam pengakuan. Tapi kini ia kembali, menyamar, menjalani operasi plastik, mengganti nama, lalu mengaku bisa menyembuhkan. Ia buat Asep menyerahkan segalanya. Ia rebut semua tanpa kekerasan. Ia menang sebagai penolong. Asep tak bilang apa-apa pada Amira. Ia hanya senyum dan peluk istrinya erat. Ia sadar jin Dasim mungkin sudah pergi. Tapi manusia bisa lebih jahat dari jin. Setelah Amira sembuh, hidup tampak tenang. Tapi bukan damai. Hanya senyap. Uang habis, harapan luntur, Asep mulai berubah. Diam, dingin, curiga. Setiap Amira keluar rumah, Asep menghitung jam. Tiap malam Amira telat pulang, Asep berhalusinasi. Sosok lelaki bayangan datang di mimpi, membisikkan kata, "Dia masih milikku." 2 bulan berlalu. Amira kembali aktif di kampus sebagai dosen muda. Di sanalah ia bertemu Arhan, kini memakai nama baru Umar Hidayat, dosen tamu di program kerjasama hukum syariah. Wajahnya berubah, tapi mata itu tetap sama. Tatapan itu mengunci Amira seperti dulu. Awalnya hanya saling sapa, lalu makan siang bersama, lalu tanya kabar, lalu bicara masa lalu. Sampai akhirnya, Amira jatuh lagi. Bukan karena cinta, tapi karena trauma yang belum sembuh. Arhan hadir sebagai penutup luka yang ia sendiri goreskan. Mereka mulai bertemu diam-diam. Hotel, apartemen, bahkan di ruang kosong fakultas. Asep curiga. Ia temukan parfum asing di kera Amira. Temukan tiket parkir hotel di tasnya. Tapi ia diam. Ia tidak marah. Ia hanya makin hening. Sampai suatu malam, Asep mengikuti Amira diam-diam. Ia lihat dengan mata sendiri. Amira turun dari motor Arhan, rambutnya berantakan, wajahnya bersinar. Ia tertawa seperti bukan wanita yang dulu keras dan dingin. Ia tampak bahagia. Asep pulang. Ia buka laptop lalu mulai ketik surat wasiat. Bukan untuk bunuh diri, tapi untuk memberitahu dunia kenapa ia akan melakukan apa yang akan ia lakukan. 3 hari kemudian, Asep ajak Amira makan malam. Masak sendiri, meja rapi, lilin menyala. Amira heran tapi senang. Malam itu Asep melamar ulang. Tapi Amira hanya tertawa. "Kita udah menikah, Asep," katanya enteng. Tapi senyumnya palsu. Matanya tidak menatap, tangannya tak menyentuh. Asep tahu, cinta itu sudah mati. Tengah malam saat Amira tidur, Asep ambil palu. Ia berdiri di ujung ranjang, memandang wajah perempuan yang dulu ia bela dengan seluruh jiwa. Lalu, 1 hentakan. Hening. Lalu 2, 3. Darah mengalir seperti air yang akhirnya bebas. Asep terduduk. Tangannya gemetar. Bibirnya gemetar. Tapi matanya tenang. Esok paginya, Asep datang ke kantor polisi. "Saya yang bunuh istri saya," katanya pelan. Polisi bingung, mengira ini lelucon. Tapi saat rumah didatangi, Amira ditemukan tergeletak di kasur. Kepala pecah, tubuh masih hangat. Asep ditahan. Tak ada perlawanan. Tak ada teriakan. Hanya permintaan, kuburkan dia di dekat pohon mangga belakang rumah. Dia suka duduk di sana. Media meledak, pembunuhan istri oleh suami. Tapi penyelidikan tak berhenti di sana. Dari catatan komunikasi, polisi menemukan nama Umar Hidayat. Setelah ditelusuri, identitasnya palsu. Sidik jari cocok dengan Arhan, buronan kasus penipuan investasi dan penggelapan uang dari 3 tahun lalu. Arhan ditangkap saat sedang mengajar. Ia diam, tak lawan. Di pengadilan, ia coba menyalahkan keadaan, tapi rekam jejaknya terlalu panjang. Ia divonis 11 tahun penjara. Sementara itu, Asep hanya dapat 7 tahun. Vonis ringan karena dianggap spontan dan tanpa niat awal. Tapi penjara tak pernah ringan. Di dalam, Asep sering mengigau. Bicara sendiri, menulis surat untuk Amira lalu membakarnya. Kadang menangis di kamar mandi berjam-jam. Tapi ia tak pernah minta pulang. Haji Saman tak terima. Anak tunggalnya mati, menantu di penjara. Ia tak makan, tak bicara. Tiap pagi duduk di musala, menatap kosong kesajadah. Tetangga menyapa, ia hanya angguk, tak pernah jawab. Pelan-pelan, tubuhnya mengering. Hatinya ikut dikubur bersama jasad Amira. Setahun kemudian, ia ditemukan pingsan di kamar, dehidrasi parah. 2 minggu setelah dirawat, ia menghembuskan nafas terakhir. Di atas ranjang rumah sakit, hanya ada 1 kalimat yang ia ulang-ulang. "Aku cuma mau anakku bahagia. Bukan begini, bukan begini." Cerita ini tak punya pahlawan, hanya luka. Amira, Asep, Arhan, semua bagian dari skema yang lebih besar. Cinta yang tercemar, dendam yang menyaru, dan jin Dasim yang tertawa puas. Karena tujuannya sudah tercapai. Memecah cinta, menghancurkan rumah, membalikkan semua jadi abu.